الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد الأدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنجه عن التسمية والجهاد والجمال والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyarakat muslimin, al-jumratu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, karunia nikmat Islam, karunia nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan dan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya yaitu kita semua sampai akhir zaman. Masyarakat muslimin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah memasuki fase terakhir bulan Ramadan atau yang sering kita kenal dengan sebutan fase al-itqu minan nar atau pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapatkan dari ibadah Ramadan yang sudah kita lewati ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali mengingat-ingat apa sejatinya tujuan ibadah Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai dari ibadah ini adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Inti dari puasa ini adalah mendidik kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya pangkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selanjutnya, ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan ini, tentunya Allah sajalah yang dapat memberikan pahalanya. Allah lah yang dapat memberikan ganjaran, yang dapat memberikan balasan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu li wa ana ajzi bi." Puasa itu untukku dan hanya akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Tanpa ada pengetahuan orang lain yang mengetahui apa balasan yang mutlak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua sebagai hamba-Nya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, puasa yang kita jalani selama 1 bulan ini akan lebih sempurna apabila kita melakukan suatu ibadah yang disebut dengan zakat. Zakat terbagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Namun setelah berpuasa, zakat fitrah harus kita tunaikan ketika matahari sudah terbenam dari akhir bulan Ramadan
dan sampai kepada seorang imam yang masuk atau naik di atas mimbar, di mana ia akan menjadi khatib atau imam Idul Fitri. Maka sholat Idul Fitri akan menjadi penutup waktu untuk kita untuk membayar zakat. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk saling peduli dan menjunjung tinggi solidaritas dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian tersebut adalah melalui praktik zakat fitrah yang telah diajarkan dalam agama Islam. Zakat fitrah menjadi perwujudan nyata dari solidaritas dan kepedulian umat Islam kepada sesama. Perintah tentang zakat termaktub dalam Al-Quran surat Al-Tawbah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salataka yasqan lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaihi wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa fis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Masyaallah muslimin rahimahullah, dari dua ayat ini kita bisa memahami bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal yang terkait dengan ibadah kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dimensi horizontal, yakni kerelaan dan solidaritas kita untuk berbagi dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustahil. Pemberian zakat fitrah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga tindakan nyata kepedulian terhadap kesejahteraan sesama. Melalui zakat fitrah, umat Islam secara langsung memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu. Hal ini tercermin nilai-nilai kemanusiaan Islam yang mengajarkan selalu peduli terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan sosial, ekonomi, atau etnis. Zakat fitrah juga tidak hanya tentang memberikan materi, tetapi juga menumbuhkan rasa empati terhadap mereka yang membutuhkan. Melalui proses memberikan zakat fitrah, kita dapat lebih memahami kondisi sama yang mungkin sedang berjuang menghadapi kesulitan. Ini membuka pintu hati untuk lebih memahami penderitaan orang lain dan mendorong untuk berbuat lebih banyak dalam membantu sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqassara 'an mu'minin qurbatan min kharabi dunya, taqassallahu 'anhu qurbatan min kharabi yaumil qiyamah. Wa man yashra 'ala al-mashri yashrallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man syakara musliman syakarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu yu'ayyil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'amil akhir." Barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin al-jumhur rahimahullah, zakat fitrah mengajarkan umat Islam memiliki tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan umat. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan sesama muslim, dengan memastikan bahwa setiap muslim mampu merayakan Idul Fitri dengan layak. Dan tentunya kita secara otomatis bersama-sama menjaga kehormatan dan martabat
umat Islam. Dan yang paling utama, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa az-zakatu qantaratul Islam, kata Rasulullah. Zakat itu adalah jembatan Islam, bahwa zakat itu adalah jembatan untuk menuju iman yang sempurna. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sempurnakan ibadah puasa kita, marilah kita sempurnakan ibadah salat kita, dan marilah kita sempurnakan ibadah zakat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin sekedar mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja. Lillahi rabbil alamin. Dan semoga zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat maut kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas dan membawa manfaat bagi umat Islam dan masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh barokah ini, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan kekuatan memanfaatkan hari yang tersisa ini dari bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan segala bentuk ibadah kita. Amin. Amin.